Dan di kali ini videonya kalian itu pada nanyakin gua, Bang, Danantara itu kan bakal masuk akhir bulan ini, efeknya apa sih ke bursa? Nah, gua bakal kasih tanggapan gua dan opini gua. Namun sebelum itu jangan lupa untuk selalu disclaimer, oke? Disclaimer on. Karena ini pure tanggapan gua. Jadi ya ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Jadi ini benar-benar disclaimer, kita ngobrol di sini aja, sharing bareng aja. Tanggapan gua Danantara itu, sebenarnya Danantara itu bagus. Kenapa gue bilang seperti itu? Itu bisa menjaga kestabilan perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi kita tuh sudah ada pengelolanya di sana. Ya, jadi udah ada perusahaan holding lah. Cuman yang jadi pertanyaannya, kenapa dibentuk? Alasannya apa? Tujuan apa? Satu tujuannya, menjaga bursa. Sebenarnya sih itu sih menurut gue sih. Karena kenapa ya? Kalian tahu nggak sih kita punya bursa tuh lagi naik. Gue udah dari kemarin gue udah ngomong, bursa kita tuh sebenarnya nggak di harga sekarang sih, nggak di 6 ribuan, bahkan di bawah 6.000 gue bilang. Sekarang udah 6.000 berapa hari ini? Per tanggal 29 ini ya. Bursa itu sudah di harga 6.700 lagi. Padahal kemarin kita udah terjun bebas banget ya. Terjun bebas sampai ada trading halt ya. Nah, sebenarnya tuh wajah asli bursa tuh di harga berapa sih? Udah gue bilang di 5 ribuan. Karena kita punya perusahaan-perusahaan blue chip yang gede ya, yang bener-bener yang menggendong bursa itu masih tiarap semua. Masih tiarap semua, masih di bawah semua. Coba kalian cek aja perusahaan-perusahaan yang biasanya menggendong bursa, itu di mana sahamnya. Sekarang ini kan yang menggendong bursa itu ada perusahaan-perusahaan konglomerat kita ngomong. Nah, perusahaan-perusahaan BUMN juga udah mulai menggendong, karena kan yang Danantara balik lagi. Makanya gue bilang, jadi kita tuh nggak bisa bikin IHSG ini jadi patokan lagi sih sebenarnya sih. Makanya kenapa ada orang ngomong, Pak, kenapa ya saham saya turun pada bursa kita hijau? Ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Karena bursa kita tuh udah digendong sama perusahaan-perusahaan lain, bukan perusahaan-perusahaan blue chip tradisional yang pada umumnya gitu loh. Udah banyak yang gorengan. Nah, Danantara ini sebenarnya kalau mau bilang ngegoreng juga, lihat dulu banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang undervalue juga kok gitu loh. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga sih sebenarnya sih. Nah, bisa jadi ini bisa jadi nih, kan kalau menurut info dan beritanya, itu kan akhir bulan ini masuk. Tapi kalau menurut gua, itu sebenarnya udah masuk dulu sih dari awal sih. Kalau menurut gua ya, karena kenapa? Bursa kita ini naik terus soalnya. Nggak berhenti, naik terus ini. Sampai sekarang udah 6.700, macam dijaga gitu loh. Dan timingnya tepat banget mereka ngebentuk Danantara gitu loh. Jadi dari sini udah nampak gitu. Makanya oleh sebab itu, gua tuh dari sampai hari ini, gua tuh nggak pernah lagi mau membuat IHSG jadi acuan. Nah, tapi prinsip gue itu adalah sebelum Danantara terbentuk juga ya, karena dari beberapa tahun lalu juga gue udah nggak pernah lihat IHSG sebagai acuan lagi sih, karena kebanyakan saham gorengan cuy, saham gorengan kebanyakan, dan yang gendong juga perusahaan-perusahaan konglomerat semua gitu loh. Jadi itu poin utamanya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya masih pemula atau bingung, ini aku kasih tahu aja gitu. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini alasannya gitu loh. Apakah itu salah? Nggak salah kok gitu loh. Kan mereka punya kepentingan masing-masing. Cuman teman-teman itu harus ada acuannya sendiri. Kalau gue pribadi, acuan kalian itu harus ke perusahaan yang kalian invest. Jangan lihat IHSG-nya, jangan lihat bursanya, udah beda. Jadi kita tuh udah mesti adaptasi. Gitu. Kalau memang lu Unilever, ya udah lihat Unilevernya aja. Ikutin dia punya berita, ikutin dia punya sentimen. Kapan masuk, kapan jualnya gitu. Udah. Ikutin saham-saham kalian aja gitu loh. Nah, dampak positif apa lagi nih Danantara bisa bawakan ke bursa kita? Itu udah pasti tadi kestabilan bursa efek. Nah, yang kedua itu menurut gua ya, perusahaan-perusahaan BUMN ini bakal lebih stabil sih menurut gua sih. Karena balik lagi, BUMN itu kan bakal di-backup sama pemerintah. Danantara kalau misalkan, let's say kita ngomong take profit di perusahaan BUMN sendiri, ya kita ngomong lah terjun bebas lah sahamnya. Tapi dia bisa pakai profit itu untuk menutup kerugian perusahaan. Jadi that's the beauty of the holding company actually. Jadi setiap perusahaan juga bakal seperti itu sih. Namanya juga holding gitu. Lo mencaplok akuisisi dan sebagainya. Jadi itu perputaran aset di sana semua. Ya despite kalau misalkan ada tanya gua, Bang, tapi kan perusahaannya ya tau lah ya BUMN ya, mungkin ada something kayak gitu. Ya kalau gua sih mengesampingkan itu gimana bilangnya, kita fokus ke bisnis ke apa,
teknisnya dulu aja gitu loh. Tapi kalau memang kita ngomong GCG, iya, GCG patut dipertanyakan dulu juga, karena ini kan masih baru, jadi kita nggak tahu. Makanya gue belum berani ngejudge apa-apa dulu. Tapi mungkin banyak teman-teman yang agak skeptis kalau udah namanya BUMN gitu loh. Terutama yang infrastruktur ya, kayak Wika, kayak Adi gitu kan. Cuman ya so far kok gue sih, menurut gue perusahaan BUMN banyak kan undervalue sih. Kalau gue sih doyan-doyan aja ya kok gue, karena gue melihatnya itu kan perusahaan-perusahaan BUMN itu kan boleh dibilang saham momentum juga ya. Berarti momentumnya itu adalah politik jatuhnya. Karena BUMN kan badan usaha milik negara ya. Negara itu kan berarti perpolitikan. Which is itu win-win solution stock sih menurut gue sih. Jadi seksi banget sih gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan nanya gue, Bang, prospeknya gimana nih ke depan? Kalau Danantara yang ngegerakin IHSG kita, ngegerakin bursa kita. Ya kalau memang dia yang jadi penggeraknya, ya simple, ya nggak usah terlalu banyak mantau IHSG lagi. Buat teman-teman yang bingung gitu loh. Karena kalau misal kita gini, yang udah boleh bilang udah ada jam terbang ya, kita mah nggak bakal ikutin IHSG lagi, kita bakal tetap fokus ke saham-saham kita. Contoh nih, kalau gue punya perusahaan BUMN ya, gue fokusnya ke BUMN gue. Gitu loh. Jadi simple banget. Teman-teman nggak usah terlalu takut atau gimana. Santai aja, simple aja. Negatifnya tetap ada. Tapi kalau bisa kita lihat sisi positifnya dulu juga. Gitu. Nah, kalau misal negatifnya apa, ya menimbulkan ketidakpastian jadinya. Bursa kita bakal arah kemana kita nggak tahu gitu loh. Itu sih yang mau gue kasih tau kalian sih soal masalah Danantara ini sih. Nah, Danantara sendiri juga kan dia punya aset bisa gede banget ya. Kalau menurut berita itu bisa mencapai 1 triliun USD ya. Which is itu memang gede banget sih kita ngomong sih. Untuk kategori holding company untuk negara ya. Nah, jadi yang negatifnya cuma itu doang sih. Positifnya cuma satu, ya negatif cuma satu. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya kalian nanya, gue, Bang, berarti kalau untuk perusahaan konstruksi itu sekarang kita udah bisa masuk? Tergantung. Kalau gue pribadi, gue bakal masuk. Kalau gue masih punya duitnya. Karena gue lamsam. Jadi gue udah gak ada dana gitu loh. Kalau gue jujur, gue tertarik konstruksi BUMN. Karena pembangunan kita itu masih belum maksimal. Dan kita punya field itu masih luas banget. Apalagi Danantara udah masuk. Jadi gue merasa itu peluang dan momentum paling bagus sih menurut gue sih. Saham-saham konstruksi udah pada naik kan. Tapi bukan karena dia punya sentimen laporan keuangan atau berita. Karena memang Danantara udah masuk. Makanya naik. Ada kemungkinan turun lagi. Jadi sabar aja dulu. Ini memang lagi dijaga banget sebenarnya. Gitu. Karena kita udah mengalami penurunan yang sangat banyak sebenarnya bursa kita. Nah, pertanyaan, Bang, apakah bisa ke 5.000? Bisa. Cuma nggak tahu kapan. Karena bursa kita tuh belum ada bottomnya sama sekali. Bursa efek kita belum ada bottomnya. Jadi teman-teman harus lebih cermat ya menganalisa seperti ini. Lebih jauh lah kita ngomong lah. Jangan terlalu terpaku sama itu-itu aja. Harus lebih jauh analisanya. Kayak yang sekarang gue kasih tahu ini. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian nanya lagi, Bang, bagaimana perusahaan perbankannya? Justru menurut gue makin bagus sih kalau Danantara ada ngontrol perbankan juga, makin bagus sih cash flow-nya sih menurut gue sih. Jadi gue sih melihat ini hal positif ya, bukan hal negatif malah ya. Malah lebih baik lagi ada yang ngontrol masalahnya sekarang. Kalau dulu kan satu-satu BUMN. Susah jadi yang ngontrol ya, mesti berapa orang ngontrol, satu orang mau ngontrol berapa banyak. Kalau ini kan udah satu holding ngontrol semua. Dan gue setuju-setuju aja sebenarnya sih, bagus. Nggak negatif cuy, bagus malah gue bilang sentimennya. Jadi peluang-peluang saham-saham di BUMN ini lebih terang lagi, lebih bagus lagi, gitu loh, ya. Oke guys, jadi kembali lagi disclaimer on ya. Ini tanggapan gue, ini analisa gue aja. Oke, apa yang gue pikirkan, apa yang gue lihat aja. Ya, jadi gue itu juga bukan tipe orang yang analisa sampai dalamnya sampai gimana, tapi nggak nemu akarnya percuma. Kalau gue sih kita ngomong ke akarnya aja, akarnya tuh gimana gitu. Oke, jadi semoga video ini membantu ya. Jadi teman-teman yang memang mungkin nyangkut, atau mungkin teman-teman yang kok jadi panik ya, atau mungkin teman-teman yang bingung kenapa sahamku merah pada bursa naik terus gitu, sahamku malah terjun, ini alasannya. Oke, dan teman-teman yang nanyain gue terus di live, kenapa Danantara apa efeknya, ya itulah yang gue tahu kalian. Oke, jadi ingat, kita harus memikirkan sesuatu itu bukan dari sisi negatifnya aja, positifnya juga. Oke,
Despite ya nanti kalau itu ada hal-hal kayak gitu nanti kita lihat ke depannya gimana lah ya. Kalau gue berharap sih harusnya aman-aman saja. Karena ingat holding itu terlalu ini. Gue mesti kasih tahu kalian key pointnya. Holding itu udah macam jantung. Ya, contoh kayak grup Astra. Itu holding juga tuh Astra itu. Saratoga itu holding juga. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan holding. Investama itu holding juga. Bit dari grup MNC holding. Holding itu udah macam jantung. Jadi kalau holding ini bermasalah, maka semuanya bakal bermasalah. Oke, satu holding bermasalah, semua bermasalah. Karena jantungnya bermasalah. Analogi seperti itu. Aliran darah kalian nggak bakal lancar. Ya, jadi semoga bermanfaat analisa gue dan tanggapan gue soal Danantara ini. Ya, teman-teman kalau punya tanggapan sendiri boleh coba tulis di kolom komentar ya. Apa pemikiran kalian ya. Boleh sharing. Oke, jadi kita bertukar pikiran. Ya, semoga bermanfaat dan bye-bye.